semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Abang harap kalian sudah menyiapkan alat tulis jika ada materi yang ingin ditulis, dan terkhususnya lagi, kalian sudah berdoa karena berdoa membuat hati kita tenang dan nyaman dalam belajar. Oke? Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang teori asam basa. Dan indikator pembelajaran yang harus kita capai pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya, Abang akan menampilkan dua buah gambar. Jeruk nipis, sabun. Jeruk nipis dan sabun termasuk ke dalam asam atau basa? Ya benar, jeruk nipis merupakan asam dan sabun merupakan basa. Dari mana kita mengetahui bahwa jeruk nipis itu asam dan sabun merupakan basa? Nah benar, karena asam rasanya masam dan basa rasanya pahit. Apakah kita bisa menyebutkan satu larutan tersebut asam atau basa dengan merasakannya? Tentu tidak. Bahkan hal tersebut dilarang dilakukan dalam laboratorium karena dapat berbahaya bagi kesehatan kita sendiri. Karena setiap larutan memiliki konsentrasi yang berbeda dan memiliki B3 yang berbahaya. Jadi, sebenarnya asam dan basa itu apa? Maka dari itu, kita akan membahas tentang asam dan basa menurut para ahli. Baiklah, konsep dasar dari asam dan basa. Yang pertama, asam merupakan zat yang memiliki rasa masam dan bersifat korosif. Dan basa adalah zat yang berasa pahit, melarutkan lemak, dan bersifat kaustik. Nah, menurut Lavoisier, zat yang menyebabkan sifat asam adalah oksigen. Dan menurut Sir Hadafi, zat yang menyebabkan sifat asam adalah hidrogen. Menurut Gay-Lussac, asam dan basa adalah zat yang dapat menetralkan satu sama lain. Selain teori-teori tersebut, ada 3 teori yang lebih umum dan lebih dapat kita pakai sampai pada saat hari ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang melepaskan hidrogen di dalam air. Dan basa adalah Suatu senyawa yang melepaskan OH- di dalam air. Dan menurut Arrhenius, asam dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah asam monoprotik. Asam monoprotik adalah asam yang melepaskan satu proton. Contohnya adalah HCl akan melepaskan 1 H+. Dan yang kedua adalah asam diprotik. Asam diprotik adalah asam yang melepaskan 2 proton. Contohnya adalah H2SO4 akan melepaskan 2 H+. Dan yang ketiga adalah asam triprotik. Asam triprotik adalah asam yang melepaskan 3 proton. Contohnya adalah H3PO4 akan melepaskan 3 proton atau H+. Dan kekuatan asam basa menurut teori Arrhenius adalah asam kuat memiliki H+ yang besar dan asam lemah memiliki H+ yang kecil. Dan basa kuat memiliki OH- yang kuat dan basa lemah memiliki OH- yang kecil. Dan teori ini memiliki kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk pelarut air saja. Yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Teori ini merupakan teori yang lebih luas yang tidak hanya terbatas pada pelarut air saja. Keduanya berpendapat bahwa
reaksi asam basa melibatkan transfer proton. Menurut mereka, asam merupakan suatu spesies atau zat yang merupakan donor proton atau H+. dan basa merupakan Suatu spesies atau zat yang merupakan akseptor proton. seperti yang sudah dijelaskan, reaksi asam basa dapat terjadi tanpa pelarut air dan dengan pelarut air. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, dari reaksi tersebut, ada satu keanehan. Ada yang tahu? Ya, air. Di reaksi yang pertama, air bersifat basa. Dan reaksi yang kedua, air bersifat asam. Nah, kok bisa? Karena air bersifat amfoter. Nah, amfoter itu apa? Amfoter merupakan senyawa yang dapat bertindak sebagai asam dan bertindak sebagai basa. Bronsted dan Lowry juga mengatakan bahwa asam yang telah melepaskan satu proton akan membentuk suatu spesies atau zat yang disebut dengan basa konjugasi. Begitu juga dengan basa yang telah menerima satu proton akan membentuk suatu spesies atau zat yang disebut dengan asam konjugasi. Perhatikan reaksi berikut. HCl yang telah melepaskan satu proton membentuk Cl-. Cl- merupakan basa konjugasi. Begitu juga dengan H2O yang telah menerima satu proton akan membentuk H3O+, dan H3O+ merupakan asam konjugasi. Kekuatan asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah asam kuat mudah melepas proton, asam lemah sukar melepas proton. Basa kuat mudah menarik proton, dan basa lemah sukar menarik proton. Kekuatan asam berbanding terbalik dengan basa konjugasinya, dan kekuatan basa berbanding terbalik dengan asam konjugasinya. Yang ketiga adalah teori Lewis. Menurut Lewis, transfer proton bisa terjadi karena adanya pasangan elektron bebas pada basa. Sehingga, menurut Lewis, asam adalah Spesies atau zat akseptor pasangan elektron. dan basa adalah. Spesies atau zat donor pasangan elektron. Perhatikan contoh berikut. NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Perhatikan struktur Lewisnya. NH3 memiliki satu pasangan elektron bebas, sehingga NH3 merupakan basa. Dan BF3 merupakan asam. Keduanya akan menghasilkan senyawa NH3BF3. Dari senyawa NH3BF3 terdapat satu ikatan kovalen koordinasi. Baiklah, sekianlah materi dari Abang tentang teori asam dan basa. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh ditanyakan melalui Instagram. Silakan DM Abang di Instagram Abang di bawah ini. Dan untuk memperkuat pemahaman adik-adik tentang teori asam basa, silakan baca di berbagai sumber, baik di buku pelajaran adik-adik atau di internet. Banyak sekali materi tentang teori asam basa. Dan jangan lupa untuk membaca materi kita yang akan datang, yaitu tentang indikator pH dan kesetimbangan asam basa. Jangan malas membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Jika ada kesalahan pengucapan atau perbuatan, Abang mohon maaf. Dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam kimia.